Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Marhadi KLU. Kali ini kita akan sama-sama membahas soal ulangan umum bersama semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Tema 4, kelas 4. Baik, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya, adik-adik tetap semangat, sehat, semangat untuk terus belajar dan belajar. Kita langsung saja seperti biasa. Soal tematik ada 4 muatan ya, ada muatan PPKN, muatan bahasa Indonesia, muatan IPA dan IPS. Ya, baik. Kita langsung baca soal pertama, muatan PKN. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab disimbolkan dengan gambar. Oke, baik. Ini adalah lambang atau simbol Pancasila, ya. Nah, yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang terakhir, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dilambangkan dengan padi dan kapas. Jadi sudah jelas jawaban nomor 1, yaitu jawabannya B. Nah, perlu diketahui anak-anak, jadi mohon dihafalkan lambang Pancasila, ya, simbol-simbolnya itu mohon dihafalkan beserta bunyi sila pertama, kedua, ketiga sampai kelima dan maknanya, ya. Jangan lupa juga makna dari setiap sila Pancasila. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut merupakan sikap yang sesuai dengan makna sila pertama, yaitu A. Percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. B. Bebas memeluk agama masing-masing, maka setiap orang wajib taat dengan aturan agamanya. C. Toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. D. Menjaga semua yang telah Tuhan berikan. Nah, untuk soal nomor 2, ini adalah tentang makna Pancasila. Jadi anak-anak harus baca, pelajari makna Pancasila, ya. Jadi A, B, C, dan D, yang tepat adalah jawabannya yang B. Yang B, ya. Bebas memeluk agama masing-masing, maka setiap orang wajib taat dengan aturan agamanya. Oke, baik, kita langsung ke soal nomor 3. Soal nomor 3, contoh sikap yang sesuai dengan makna sila kedua. Jadi sila kedua, makna sila kedua. Ingat, bunyi sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Jadi rantai itu melambangkan bahwa persamaan derajat, ya, persamaan derajat tidak membedakan suku bangsa, ya, tidak membedakan latar belakang suku dan bangsanya. Nah, A. Menjaga kelestarian alam. Ini masuk ke sila kelima. Menghargai karya orang lain masuk ke sila kelima. C. Menghormati pemeluk agama lain masuk ke sila pertama. Sedangkan tidak memandang rendah orang lain ini masuk ke sila kedua. Jadi yang benar itu yang D, ya, tidak memandang rendah orang lain karena kita sama, ya. Nomor 4, yaitu gambar pohon beringin yang bukan makna dari simbol gambar di samping adalah, kita cari yang bukan maknanya. Nah, pohon beringin ini yaitu tempat berteduh banyak orang. Maksudnya berteduh di bawah naungan NKRI, ya, di bawah naungan negara. Terus yang B, tempat bernaung seluruh rakyat Indonesia, ya, di bawah naungan bangsa Indonesia. Yang C, sesama manusia harus saling membantu, ya. Jadi yang D, negara kesatuan dengan latar budaya berbeda. Jadi jawaban yang bukan itu yang C, ya.
negara kesatuan dengan latar budaya yang berbeda. Itu kita dipersatukan ya. Nah, jadi yang tepat itu jawabannya yang bukan makna dari simbol sila yang ketiga ini, yaitu sesama manusia harus saling membantu. Selanjutnya soal nomor 5. Mencintai produk dalam negeri dapat membuat kita turut serta dalam A. Mencerdaskan bangsa, B. Mensukseskan swasembada pangan, C. Membangun jaringan bisnis internasional, D. Membangun kemandirian negara. Jadi yang tepat itu yang D ya. Jadi kalau kita mencintai atau membeli produk dalam negeri, itu kita turut serta dalam membangun kemandirian bangsa. Jadi kita tidak bergantung terhadap negara lain. Ya. Oke, baik. Selanjutnya muatan bahasa Indonesia. Bacalah penggalan cerpen berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7. Nah, di sebuah desa di kaki bukit hiduplah seorang petani miskin. Setiap hari ia bekerja di sawah. Bila sudah lelah mencangkul, ia pergi ke hutan mencari kayu bakar. Selain untuk kebutuhan sendiri, kayu bakar itu dijual ke pasar. Uangnya untuk membeli keperluan dapur, menyerupai garam, ikan asin, dan gula. Nah, nomor 6 pertanyaannya, latar tempat cerita di atas adalah, latar tempatnya yaitu setting ya, latar atau setting. Ya, tempatnya di mana? Di desa. Ini sudah jelas ya, di sebuah desa. Itu latar tempatnya di desa. Ingat, latar itu ada, dalam cerpen itu ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar tempat itu menggambarkan ya tempat kejadian berlangsung dalam cerita. Terus latar suasana itu menggambarkan suasananya. Ya, suasana misalnya suasana sedih, gembira, ya, senang, seram, apalagi ya, suasana-suasana ya. Suasana mencekam, ya. Suasana tidak aman atau rawan, suasana romantis, dan lain sebagainya. Terus suasana, tadi suasana tempat, suasana waktu, waktunya kapan ya kira-kira ya. Nah, di sini tidak digambarkan suasana waktunya, hanya suasana tempat. Nah, yang 7, sikap yang patut dicontoh dari cerita di atas adalah rajin bekerja ya, 7A. Buktinya kita lihat di ini kalimat yang kedua ya, setiap hari ia bekerja. Ya, setiap hari ia bekerja di sawah. Terus nomor 8. Baik, kita langsung ke soal nomor 8. Pada suatu hari, seekor monyet berjalan dari rumah temannya. Tiba-tiba di tengah jalan, hujan turun sangat deras. Monyet berteduh di bawah pohon. Sambil berteduh, muncullah ide monyet untuk memetik daun pisang. Ia lalu mengambil daun pisang dan menggunakannya sebagai payung. Akhirnya monyet berhasil sampai rumah tanpa kehujanan. Watak tokoh dalam cerita di atas, ingat watak itu adalah karakter ya, karakter atau sikap. Kira-kira A. cerdik, B. rajin, C. licik, D. bodoh. Jadi yang benar itu yang A ya. Jadi watak tokoh dalam cerita di atas ini yaitu menggambarkan bahwa monyet adalah orang yang cerdik. Oke, baik. Nomor 9. Nah, ini pelajaran yang dapat kita ambil dari kutipan dongeng di atas. Jadi anak-anak baca dulu ya. Si kancil berjalan berjinggat-jinggat di kebun Pak Tani. Kancil hendak mencuri mentimun. Di tengah kebun ada boneka orang-orangan. Si kancil tidak takut, malah menendang boneka itu. Ternyata boneka orang-orangan itu telah diberi getah nangka, sehingga kaki si kancil menempel pada boneka itu dan sulit dilepaskan. Kemudian Pak Tani datang menangkap kancil. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari kutipan dongeng di atas adalah A. Jangan nakal, B. Jangan malas, C. Jangan sombong, D. Jangan suka mencuri. Jadi yang tepat itu yang D ya, jangan mencuri. Ini ya, kancil hendak mencuri. Nah, jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng ini yaitu jangan suka mencuri. Nomor 10. Orang yang berperan dengan watak tertentu dalam sebuah cerita disebut
Nah, ini tokoh ya. A. Tokoh, B. Alur cerita, C. Amanat, D. Latar. Jadi yang tepat itu tokoh. Tokoh itu orang yang berperan dengan watak tertentu. Apakah dia, kalau dia baik maka disebut apa? Protagonis. Kalau dia wataknya jahat maka disebut antagonis. Kalau dia dua di tengah-tengah namanya tritagonis ya, netral ya, jadi penengah. Ya, diingat kembali ya. Nah, alur cerita. Kalau alur cerita itu unsur-unsur dalam sebuah cerpen. Alur ceritanya ada alur maju, ada juga alur mundur. Kalau maju itu ya mulai dari perkenalan ya, terus muncul masalah, terus klimaks, terus menyelesaikan masalah baru ya, menyelesaikan masalahnya. Beda dengan mundur ya. Mungkin dia belum perkenalan dulu tiba-tiba ada masalah ya, terus klimaks, menyelesaikan masalah, sudah selesai baru perkenalan. Amanat sama dengan pesan ya, pesan moral ya, amanat, pesan. Latar tadi sudah di atas ya, latar itu ada latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Latar tempat itu menggambarkan kejadian itu di mana, cerita itu di mana, latar waktu kapan terjadinya, dan latar suasananya seperti apa ya. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Soal nomor 11 yaitu muatan IPA. Menjaga kelestarian lahan pertanian sangat penting agar makanan pokok bisa tetap diproduksi dengan baik. Hal berikut ini yang bisa mengganggu kelestarian lahan pertanian adalah yang bisa mengganggu lahan pertanian. Nah, A. Pembuatan saluran irigasi di persawahan, ini bukan mengganggu. Membangun waduk di persawahan, itu membantu ini ya, bukan mengganggu kelestarian lahan pertanian. C. Pendirian tempat pembibitan tumbuhan padi, ini apa namanya, bisa menjaga kelestarian lahan pertanian. D. Pembangunan gedung perkantoran di persawahan. Nah, ini jawabannya ya. Ini yang bisa mengganggu kelestarian lahan pertanian. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 12. Para petani sebaiknya tidak menggunakan pestisida. Nah, secara berlebihan karena dapat A. memusnahkan hewan-hewan kecil, B. membunuh semua hewan pemangsa, C. membuat tanaman menjadi punah, D. menyebabkan tanaman terlalu besar. Nah, 12 itu yang mana yang tepat? Ingat, pestisida itu adalah bahan kimia ya, bahan kimia untuk mencegah hama, penyakit yang bisa merusak tanaman atau gangguan hasil pertanian ya. Nah, itu pestisida ya, merusak hama ya. Jadi biasanya para petani itu menggunakan pestisida untuk mengusir hama ya, agar tidak mengganggu tanaman yang ditanam. Cuman kalau kita pakai secara berlebihan akan memusnahkan hewan-hewan kecil. Nah, ingat, hama itu hewan kecil yang dianggap sebagai pengganggu ya, yang dianggap sebagai merugikan tanaman ya. Baik, nomor 13. Pak Bayu merupakan pengrajin kayu. Ia selalu memilih kayu-kayu pembeliannya dengan baik. Ia juga tidak pernah membeli kayu-kayu ilegal dari penebang liar. Sikap Pak Bayu tersebut turut mendukung dalam A. mencegah kerusakan hutan, B. menyebabkan gundulnya hutan, C. meningkatkan produksi kayu, D. mengurangi jumlah pengangguran. Jadi nomor 13 yang tepat itu adalah yang A, mencegah kerusakan hutan. Baik, kita lanjut soal nomor 14. Contoh pengolahan sampah dengan cara reuse adalah ya. Jadi reuse itu artinya cara mengolah sampah ya, dengan menggunakan kembali sampah yang sudah tidak kita gunakan ya. Lagi sekali menggunakan kembali sampah yang masih dapat kita gunakan. Misalnya ada botol plastik, yaitu kita manfaatkan
sebagai media tanaman ya. Botol plastik sebagai media tanaman ya, sebagai pot bunga ya, dan yang lain-lainnya. Ya banyak ya, kita manfaatkan. Misalnya botol plastik juga kita buat mainan ya, buat hiasan-hiasan dinding. Intinya yaitu sampah yang masih bisa kita gunakan kembali. Nah, contoh pengolahan sampah dengan cara reuse adalah A. Menggunakan styrofoam sebagai tempat makanan. B. Mengolah botol plastik menjadi vas bunga. C. Menggunakan serbet kain daripada tisu. D. Menggunakan sabun isi ulang. Jadi yang benar itu yang B ya. Mengolah botol plastik menjadi vas bunga. Nah, selanjutnya soal nomor 15. Berikut ini sumber daya alam yang tidak dapat digunakan untuk membuat kain ya, sumber daya alam yang digunakan untuk membuat kain. Tidak dapat digunakan ya untuk membuat kain. A. Ulat sutra. B. Kapas. C. Daun nanas. D. Bulu ayam. Jadi yang tidak dapat digunakan untuk membuat kain adalah yang D ya, bulu ayam. Sedangkan ulat sutra ini ya di salah satu bahan dasar pembuat kain yang harganya mahal ya. Kapas juga ya, daun nanas juga bisa kita gunakan. Kita lanjut soal nomor 16 muatan IPS. Jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai adalah A. Petani garam. B. Montir. C. Pengrajin. D. Peternak. Jadi yang tepat yaitu jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai itu adalah yang A ya. Oke, ingat jenis-jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai itu seperti petani garam, nelayan, petani tambak, petani rumput laut ya, pedagang. Ya, itu ya. Oke, baik. Selanjutnya soal nomor 17. Pedagang ikan membeli ikan di nelayan, kemudian menjualnya kembali ke pasar. Kegiatan tersebut dinamakan kegiatan A. Produksi. B. Konsumsi. C. Distributor. D. Penawaran. Jadi soal nomor 17 yang tepat itu yang C ya, distributor. Nah, distributor itu orang yang melakukan kegiatan distribusi. Ingat, kegiatan ekonomi itu ada kegiatan usaha ekonomi itu ada produksi ya. Ingat, ada produksi, distribusi, konsumsi ya, konsumsi. Nah, ini 3 jenis kegiatan usaha ekonomi ya. Kegiatan usaha ekonomi ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Produksi itu kita menghasilkan barang atau membuat barang, menciptakan ya, atau menambah nilai guna barang. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Nah, sedangkan distribusi yaitu orang yang mengedarkan atau menyalurkan ya. Nah, ini seperti nomor 17 ya. Pedagang ikan membeli ikan di nelayan, kemudian menjualnya kembali ke pasar. Nah, kegiatan tersebut dinamakan kegiatan distributor. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi itu namanya distributor. Penyalur ya, ingat penyalur ini pembuat, ini penyalur. Penyalur dari mana? Dari produsen ke konsumen. Nah, sedangkan konsumsi yaitu menghabiskan atau memakai ya, konsumsi itu. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi namanya konsumen. Ingat, dari produsen ke konsumen itu disalurkan oleh distributor. Oke, baik. Selanjutnya kita soal nomor 18. Di bawah ini pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan yang menghasilkan jasa itu apakah A. Penjahit dan pengrajin,
B. Montir dan penjahit, C. Pramugari dan montir, D. Pengrajin dan pramugari. Ya, A ini penjahit, yaitu termasuk jasa ya. Sedangkan pengrajin yaitu usaha ekonomi pengrajin produksi ya, menghasilkan produksi. Terus yang B, montir ya. Montir sama penjahit termasuk jenis menghasilkan jasa ya, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sedangkan pramugari dan montir sama juga sebenarnya nih. Berarti antara B dan C jawabannya ya. Antara C. Ini dua-duanya benar ya. D. Pengrajin dan pramugari. Pengrajin itu menghasilkan barang. Ya. Ingat pekerjaan yang menghasilkan jasa itu guru ya, tukang cukur, gojek ya, pramugari, pilot itu, guide. Nah, itu jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Oke, baik. Soal nomor 19. Di bawah ini yang merupakan alat teknologi produksi tradisional. Nah, kalau kita lihat ini sudah menggunakan mesin ya. Jadi alat teknologi produksi yang tradisional yaitu yang ini ya. Yang C ya. Kita lihat ya gambarnya. Kalau ini sudah jelas ya. Sudah modern. A, B, dan D. Terakhir nomor 20. Hasil kegiatan bercocok tanam dan berternak selain untuk mencukupi kebutuhan sendiri juga Nah, A. Memenuhi kebutuhan lain dengan barter. B. Menjual untuk menaikkan taraf hidup. C. Disimpan sebagai pasokan kebutuhan. D. Dibagikan kepada para tetangga dan kerabat. Jadi yang benar itu yaitu hasil kegiatan bercocok tanam dan berternak selain untuk mencukupi kebutuhan hidup juga untuk dijual ya, untuk menaikkan taraf hidup. Lagi sekali, selain untuk mencukupi kebutuhan sendiri, itu juga untuk dijual untuk menaikkan taraf hidup. Jadi nomor 20 yang tepat itu yang B. Ya. Baik, mungkin ini pembahasan soal tema 4 kelas 4. Ya, sebelum ditutup tadi ada pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Jadi pengrajin tuh jenis usaha atau pekerjaan yang menghasilkan barang, ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.